Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, di mana di sini ada beberapa sambutan yang akan disampaikan. Sambutan yang pertama sekaligus pembukaan acara kegiatan Muslim Bangdes tahun anggaran 2024 Desa Batu-Raden oleh Pak Lurah Bapak Rahman Karno. Waktu dan tempat kami persilakan. Pakai tuh, be. Lagi lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekda Kecamatan Batu Jaya, yaitu Pak Haji Kakang. Yang terhormat pendamping desa, yang terhormat Bapak Ketua DPD Desa Batu-Raden, yang terhormat Bapak Ketua LPM Batu-Raden, yang terhormat Ibu Bidan selaku Bidan Desa, yang terhormat Ibu PKK, dan yang terhormat Bapak para Kepala Dusun, Ketua RT, dan segenap yang hadir tanpa terkecuali. Dalam acara ini, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 tanggal 7 September kita bisa melaksanakan acara Muslim Bangdes di Desa Batu-Raden, sekaligus bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, dalam acara yang bahagia ini, syukur alhamdulillah kita melaksanakan Muslim Bangdes. Apa itu Muslim Bangdes? Yaitu penyerapan aspirasi dari para wakil, dari para RT untuk melaksanakan pembangunan di tahun 2024. Seperti itu ya Pak Haji. Mungkin dengan acara ini mudah-mudahan di tahun yang akan datang Desa Batu-Raden bisa lebih banyak lagi membangun. Amin. Dan di sana juga bisa nambah lagi, ya Bang, sehingga bisa lebih banyak yang dibangun, lebih sejahtera lagi, lebih maju lagi. Seperti itu harapan saya sebagai kepala desa. Mungkin selanjutnya nanti ada ini ya, pemaparan yang lebih jelas dari pihak kecamatan dan pihak pendamping desa. Dengan ini resmi Muslim Bangdes Desa Batu-Raden tahun 2023 kami buka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Desa. Sambutan berikutnya yaitu Ketua Tim Monitoring Muslim Bangdes tingkat kecamatan Bapak Haji Kakang Suhada SE. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
lana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan nikmat yang tiada terhingga banyaknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di aula desa Kabupaten dalam acara muslimat tahun 2020. Salat masalah kalau kembali kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang akan memberi syafaat pada kita di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kabupaten, Bapak Lurah anak-anak sehat selalu, Lurah, Bapak pemimpin Desa Kabupaten menjadi yang terbaik di Kecamatan Batu Jaya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, tak lupa Ibu penggerak PKK, Ibu Lurah beserta anggota yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati rekan kami tim pendamping Tanah Desa Kecamatan Batu Jaya, Pak Abdul Hamid, Saudara Sekretaris Desa, Beserta perangkat desa yang berbahagia. Hadir pula ada Bu Bidan Desa Peturaden, kemudian perwakilan dari sekolah pendidikan, ada Pak Guru, beberapa guru hadir di sini. Terima kasih. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak-bapak, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Izinkan saya tim monitoring, ada 4 hari ini desa yang melaksanakan musrenbang bersamaan. Jadi bagi-bagi tugas saya kebetulan ditugaskan di desa Beterahu. Lalu terima kasih pembawa acara. Musrenbang sudah tidak aneh Pak ya. Tiap tahun lalu bukan saya hadir juga di sini. Sekarang musrenbang lagi. Bosan Pak, musrenbang lagi. Pembangunannya nomor bangun. Kira-kira ada yang ngomong itu, ya. Jadi musrenbang adalah kewajiban kegiatan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Bapak sebenarnya musrenbang itu tidak perlu nanti ada usulan lagi dari sebelumnya diadakan musrenbang dusun atau Pak Kadus, Pak RT ngusulin ke Pak Sekdes pembangunan tahun ini, dusun ini, gang ini, jalan ini, planningan, macam-macam perbaikan sarana air, pertanian, saluran pertanian, kemudian ada dari sekolah yang mengajukan tagar dan sebagainya. Kalau di RPJMD-nya sudah ada, jangan saja kan Pak Lurah bikin rencana pembangunan tuh selama Pak Lurah 1 periode 6 tahun. Itu semua dibuat di situ. RT 01 dusun Kerajaan dusun Rengas Jaya ya. Apa saja pembangunannya? Pembangunan infrastruktur, jalannya, saluran air, kemudian ada musola, ada majlis taklim, ada posyandu, semua tercatat di RPJMD, ada di situ semua RT, semua dusun tercakup, namanya RPJMD, catatan-catatan kegiatan-kegiatan yang akan dibangun, nggak ada yang lewat. Nah dari RPJMD dibagi-bagi per tahun, namanya RKPDes. Tahun pertama anggarannya dapat sekian, mana yang prioritas berdasarkan musrenbang ini dibahas, dicuplik dari urutan RPJMD tahun ini rencananya ini. Ada perubahan Pak Lurah, ini mendadak 5.000, itu lalu kasihan nenek-nenek, masukkan, itu namanya skala prioritas. Yang lain ada yang bertahan sedikit, wayahnya nunda. Siapa yang ngatur semuanya? Bagaimana mekanismenya? Salah satu mekanismenya inilah musrenbang. Nanti Pak Lurah akan memangku kebijakan dari usulan-usulan dari bapak-bapak semua. Ini musrenbangnya bagus Pak. Ini orangnya banyak, ini kewajibannya Pak Lurahnya kebetulan pakai pangsi karena tiap hari Kamis selama September, bulan September tahun ini ulang tahun Kabupaten Kerawang ke-390. Kalau kita orang Kerawang, merasa orang Kerawang, ya harus kita cinta sama Kabupaten Kerawang. Bagi yang punya pangsi, tiap hari
sebagai salah satu tanda kecintaan, sama seperti kita ulang tahun RI ya, tanggal 17 Agustus. Kalau Kerawang 14 September. Nanti acaranya di kecamatan puncaknya ada jelaskan sedikit. Tanggal 11-12 ada festival qosidah, ada pencak silat, kemudian dari komunitas seni, malam hiburan, kemudian dari Himpaudi ada anak-anak PAUD 396, ada mancing gratis Bapak-bapak nanti tanggal 16 hari Sabtu kalau tidak salah, mancing gratis di depan desa. Di depan desa, kecamatan, samping kecamatan, depan kecamatan, kalau kurang lebih rencana 390 kilo ikan, apa bentuknya kemarin rencana ikan lele ya, tapi kabar terakhir ikan mas. Mancing dari pagi ditetapkan, nanti gratis, silakan pada saat nanti sore ketika jam mancingnya selesai baru dilepas kepada masyarakat. Silakan nanti yang mau nyebur mau apa nanti bebas dah. Ya tapi paginya wajib mancing. Itu kegiatan dalam rangka ulang tahun Kabupaten Kerawang. Makanya kalau pakai seragam vaksin, saya dan yang lainnya ini karena menyambut atau memeriahkan hari jadi Kabupaten Kerawang. Nah, berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, jadi jangan sungkan bapak-bapak usulan. Nanti Sekdes ampun saja kalau terlalu banyak usulannya, cukup nanti Pak. Segala prioritas tahun depan apa nih usulannya? Kalau punya pemangku kebijakan di dusun ini saluran pertaniannya mesti dilaksanain, mesti dibangun nih, karena penting. Nah, kalau punya kebijakan akan memberikan prioritas dulu, bukan kewenangan kalau semata-mata jadi lo tergantung gua dari lo, tidak begitu. Ya, atas usulan juga. Saya lihat tahun ini pembangunan Batu Raden, selain jalan kemudian ini dibangun, ini katanya aulanya sempit nih, agak sumpah. Kalau orang ingin ada suasana terbuka, bikin bangunan serbaguna, bisa pakai posyandu, bisa pakai KB, bisa pakai rapat umum nanti kita yang sedang dibangun. Kemudian dalam kita ini sudah. Terima kasih kalau direalisasikan, nggak ada ya, termasuk Batu Raden tidak ada pembangunan yang sama sekali. Ini ditahan nanti. Kalau orang membangun sesuai jadwal dan alokasi keuangan yang diterima dibangun oleh Palura berdasarkan peraturan yang ada. Mungkin seperti itulah yang bapak-bapak saya mau monitoring. Tugas saya datang ke sini, orangnya banyak, berarti bagus. Cuma jangan sampai bikin bagus ya orangnya. Diperhatikan aja. Tanggung jawab udah di luar jam 12 jadi setelah jam 12 kalau tanggung jawab. Saya kira itu ya Bapak, terima kasih sudah hadir di musrenbang. Kemudian mungkin nanti kita dengarkan juga ada paparan lain dari rekan kami atau nanti dari Pak Sekdes. Tahun ini yang sudah dibangun apa saja nih? Ada anggaran pemerintah bantuan sekian sudah dibangun jalan, kemudian amin juga ya. Jembatan, kambing sudah ya. Kita pertama kambing sudah, pertama tangan. Tinggal ini satu lagi yang dalam proses kerjaan, bangun serbaguna. Nanti lebihnya nanti apa saja yang belum direalisasi karena anggarannya belum turun kita itu saja. Bapak-bapak terima kasih, sukses selalu buat semuanya. Mudah-mudahan bawa barokah usulan-usulannya. Silakan saja ya, termasuk perbandingan kemarin di Tung Abulu ada PAUD ya, PAUD dapat MCK ya, karena PAUD oleh tim pendamping termasuk yang diberikan. Untuk SD negeri, mohon maaf, sejauh ini dana desa belum diperuntukkan untuk negeri. Tapi kalau bapak-bapak mau mengusulkan agar Paping Blok atau Rehat uang RKB baru atau Rehat, masukkan saja di sini. Nanti bisa saja siapa tahu ada rezeki kita salurkan oleh pemerintah desa untuk melalui dana aspirasi. Ya jangan khawatir, tetap nanti akan ditanya juga kalau ada bantuan dari Kabupaten Kerawang. Ternyata tidak di musrenbang SD Batu Raden 1 usulan RKB-nya ternyata ada di sini. Tinggal enak, sudah terdaftar. Posyandu uang masih kurang peralatannya silakan usulkan. Kalau direalisasikan dalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dari Allah SWT. Adanallahu yang sudah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ketua Dewan Pemerintah atas sambutan atau paparan yang sudah dijelaskan. Semoga apa yang dijelaskan dan ilmu itu ada jelas semua. Amin. Selanjutnya sambutan PRD Desa Baturaden kepada Bapak Hamid kepada tempat kami bersilaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda penghulu alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita berbahagia, artinya telah melakukan atau melaksanakan kegiatan tahunan musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2023 dan DURKP tahun 2024. Bahkan kalau memang ada usulan-usulan yang baru, DURKP 2025. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang terhormat, Bapak Kepala Desa Bapak Rano Karno, ini artis, selaku pemangku kebijakan Desa Baturaden, selaku kuasa pengguna anggaran Desa Baturaden. Jadi lagi-lagi urusan desa itu kaitannya dengan kepala desa karena mempunyai kewenangan. Dan yang saya hormati pula seluruh aparatur Desa Baturaden dari RT sampai sekretaris desa, BPD, yang saya hormati, kemudian para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh atau kelompok disabilitas dan kelompok agama serta kelompok-kelompok lain yang mungkin hadir pada hari ini. Dan yang saya banggakan, tim monitoring alhamdulillah hadir Bapak Haji Tatang Suharda SE, rekan saya PLD Bapak Ujang Muhaimin, kaitannya dengan pendampingan khusus. Jadi pendamping lokal desa itu Pak Ujang Muhaimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua tokoh, kemudian PKK, kemudian KPM, Kader Pembangunan Manusia, kemudian KPMD, seluruhnya yang tergabung dalam ruangan ini yang tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus bangga karena sejak lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, sejak itulah desa bisa melakukan pembangunan secara menyeluruh seluruh Indonesia melalui pembangunan dari pinggiran, yaitu desa. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai adat dan istiadat dan mengatur seluruh kegiatan-kegiatan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa yang berdasar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada kerangka. Desa melaksanakan kegiatan
musrenbang itu adalah wajib. Jadi setiap tahun musrenbang lagi. Itu wajib, memang agenda desa secara tahunan. Kenapa demikian? Karena musrenbang ini adalah menyerap aspirasi dari setiap pojok-pojok, dari dusun-dusun, atau masalah-masalah krusial yang ada di desa itu sendiri. Jadi Pak Kadus juga belum tentu hafal mungkin kalau memang di pojok sono ada disabilitas, di pojok sini ada gorong-gorong pecah, mungkin begitu. Tinggal bekerja sama antara masyarakat, dusun, kadus bisa mengusulkan usulan-usulan yang lebih penting demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian saya akan membacakan tentang kebijakan prioritas dana desa tahun 2024. Kebijakan dana desa tahun 2023 seperti biasa dan hampir sama dengan kebijakan tahun 2024. Yang pertama, desa boleh membangun atau bisa membangun jalan, kemudian gorong-gorong, kemudian PPT, kemudian pemberdayaan perempuan, bidang-bidang pemberdayaan, mau pemberdayaan Karang Taruna, mau BUMDes, kemudian kesehatan, mau stuntingnya, mau disabilitas, mau ibu hamil. Kebetulan sekali di sini ada KPM-nya. Tahun kemarin sudah melaksanakan stunting, penambahan biji huruf itu sudah dilakukan di desa Batu Raja. Nah, kaitan stunting itu ada KPM-nya sesuai dengan SK Kepala Desa. Jadi bukan semata-mata jalan stunting aja. Nah, itu harus ada SK Kepala Desa. Kenapa demikian? Karena stunting itu contoh, saya berikan contoh saja ya, supaya ibu-ibu tahu, paham. Itu stunting sesuai dengan prioritas pemerintah pusat. Stunting. Kemudian turun ke desa dengan kebijakan desa, contoh memberikan desa anggaran 15 juta. Kemudian karena di situ ada KPM-nya sesuai dengan SK Kepala Desa, dan si KPM-nya itu diberikan transport, bukan berarti honor. Contoh, kalau 1 bulan 100.000 berarti selama kurun waktu 1 tahun 1.400.000, 1.200.000. Nah, kemudian tadi pagunya 15, berarti dipotong, sisanya baru diberikan atau dibelanjakan biji, kemudian susu dan lain-lain. Itu terserah KPM bekerjasama dengan Posyandu. Kemudian lagi kader pembangunan masyarakat desa itu ada 1, itu pun ada SK dari kepala desa. Jadi bisa melihat dari dusun mana nih, dusun antar dusun dia melihat masalah-masalah krusial yang ada di desa. Nah, itu tugasnya KPMD. Itu pun di SK-kan oleh Kades. Kalau nggak di SK-kan nggak ada honornya. Saat catatannya itu adalah SK kepala desa. Baru ada transport. Itu. Kemudian jalan jembatan itu boleh. Kemudian lagi pemberdayaan. Kemudian lagi empung desa. Kaitan empung desa itu juga prioritas. Jadi prioritas itu adalah ketahanan pangan. Ada ketahanan pangan nabati dan hewani. Kalau hewan ya hewan, kalau nabati contoh. Ketahanan pangan contoh. Di desa itu ada sawah banyak. Kemudian ketahanan pangan itu pengertiannya kita bangun lumbung padi. Ada bangunan lumbung padi. Itu sebetulnya ketahanan pangan. Kemudian empung desa
skala kecil, ada penampung air di situ, itu artinya ketahanan pangan. Kemudian jalan arah ke sawah itu namanya penopang ketahanan pangan. Sementara yang ada di wilayah Batu Jaya, penopangnya saja yang dibuat. Jadi pengertian yang ini kita menambah wawasan aja Bu, kaitan dana desa. Jadi di situ ada lumbung padi itu tempat penyimpanan padi di tengah sawah, mau bikin saung-saungan buat nyantai para petani, itu penopang, ketahanan pangan. Kemudian lagi masih banyak prioritas stunting, kemudian kesehatan. Nah mudah-mudahan di kesehatan juga kita dorong Pak Lurah, mungkin tahun ini tidak dan berikut kita udah punya mobil ambulan Pak Lurah. Amin. Gimana Pak Lurah? Alhamdulillah tahun 2024 akan kita belanjakan mobil ambulan. Syukur langsung dijawab. Berarti Pak Kades beli itu masuk dalam prioritas dan langsung dianggarkan di 2024. Amin. Masih banyak prioritas lain. Tadi Pak Sekdes juga bilang, lagi-lagi kita dibentur dengan peraturan pusat. Jadi begini, pemerintah desa itu adalah pemerintah bagian terkecil. Kita masih ada pemerintah di atasnya. Masih ada presiden, pemerintah pusat, masih ada pemerintah kementerian. Jadi desa itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan. Pertama, aturannya undang-undang. Yang kedua, peraturan presiden. Kemudian peraturan menteri desa dan peraturan Mendagri. Jadi desa masuk itu, peraturan itu. Dan desa juga harus mengikuti aturan itu. Kenapa demikian? Ada aturan-aturan itu tapi tidak semua. Dari dana desa tidak semua. Contoh, kopi 8%, kemudian BLT 40%, teknisnya dilaksanakan 15%. Nah sekarang boleh ada juga BLT tapi yang khusus miskin ekstrim. Jadi disuntik lagi, sisa 5 orang nih, ya udah kasih. Jadi begitu pengertiannya. Kenapa saya bicara begini? Supaya kita terbuka kaitan dana desa dan tidak salah. Yang salah itu begini, dana desa tidak boleh pertama belanja tanah. Jadi Kades mau belanja tanah bisa dari dana desa, tidak boleh. Yang kedua, dana desa belum bisa membangun sarana kantor desa, belum boleh. Yang ketiga, dana desa belum boleh masuk ke sekolah-sekolah negeri. Kalau swasta boleh. Ya, mau PAUD, mau MI, swasta kan itu. Mau PAUD kan ada APK-nya boleh, ajuin aja. Ya, alat peraga APE, alat peraga apa E-nya edukasi. Jadi pengertian yang begitu, kita jangan salah, artinya oh ini bisa. Dana desa yang boleh bisa memakai dana talangan adalah bencana. Jadi kalau ada bencana, contoh banjir atau rumah roboh, boleh Pak Lurah pinjam. Rumah roboh atau apa gitu kan, atau pokoknya kaitan bencana, boleh dana desa memakai dana desa. Karena anggaran saat itu habis, boleh memakai dana talang. Yang lainnya tidak boleh. Jadi kalau DD 2 turun, wayangnya Pak Lurah cepat dan segera bangun, jangan ditunda-tunda karena uangnya sudah cair. Terima kasih Pak Lurah, Pak Kades. Hanya itu saja gambaran-gambaran
prioritas sama dengan 2023 dan 2024. Mungkin nanti lebih teknisnya ada aturan baru mungkin, tapi tidak semua dilakukan atau terpotong anggaran itu oleh pusat, dan sisanya itu bisa dipakai khusus untuk kewenangan desa itu sendiri. Jadi skala prioritas, kemudian dari dana desa itu adalah kewenangan kepala desa. Kemudian usulan-usulannya itu berdasarkan desa itu sendiri, berdasarkan rekognisi desa, berdasarkan prakarsa masyarakat yang mempunyai usulan-usulan masalah-masalah krusial yang ada di desa. Sekiranya itu saja gambaran kaitan dana desa sesuai dengan peraturan Menteri Desa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Ketua BPD Desa Jaturaden. Pada Ketua BPD waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa, saatnya yang terhormat Bapak Monitoring, Pak Haji Tatang, dan Kecamatan, yang terhormat kepada tim pendamping desa, dan kepada yang terhormat pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dan bersedia memenuhi undangan, mengucapkan banyak terima kasih. Kita perlu patut bersyukur bahwa desa kita ini sedang melaksanakan berbagai program pembangunan, baik fisik, baik pembangunan dari pendidikan atau yang lain-lainnya. Untuk itu kita patut bersyukur juga bahwa pembangunan di desa kita ini cukup lancar. Itu juga patut kita syukuri. Kalau memang banyak kekurangan, iya, banyak kekurangan, iya betul. Cuma kan perlu kita perbaiki. Nah, dengan adanya musyawarah musrembang ini, kita itu untuk memperbaiki yang belum tercapai. Makanya untuk bapak-bapak yang hadir di sini, kalau memang ada usulan-usulan atau dukungan bapak yang itu seperti gorong-gorong pecah atau apa gitu ya, nggak usah segan-segan Pak, tolong diusulkan. Iya, karena itu kan untuk kepentingan bersama. Seandainya ya Pak, seandainya ada usulan Bapak yang memang belum tercover atau yang sudah diusulkan tapi kok belum, kita kan melihat anggaran yang ada gitu. Jadi anggaran itu kita pakai untuk seperti yang lebih penting daripada yang kita usulkan. Nah, itu. Makanya saya berpesan kepada bapak-bapak yang hadir semua, kalau bisa ya, kalau ada usulan-usulan yang memang itu penting bagi kepentingan masyarakat, tolong diusulkan ya. Jangan ada yang keliwat, semua usulkan. Adapun realisasinya tergantung dari anggarannya aja deh Pak. Iya. Soalnya saya cuma untuk berpesan aja kepada Bapak seperti itu. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Meningkat ke acara selanjutnya yaitu paparan rencana kerja pemerintah desa tahun 2024, dilanjut sesi diskusi dan penyampaian tanggapan atau usulan dari seluruh peserta musrenbang desa, dipimpin oleh Sekretaris Desa Bapak Sekdes. Nama, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan utama sama-sama kita hormati yakni Kepala Desa Batu Raden Bapak Rama Parno, dan yang saya hormati dari tim monitoring Kecamatan Batu Jaya, Pak Haji Sekam, Haji Tatang Suhada SP, dan yang saya hormati pendamping desa, pendamping lokal desa, yaitu Bapak Abdul Hamid dan Bapak Bujang Muhaimin SPD. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Ketua LPM beserta anggota, dan yang saya hormati alhamdulillah telah hadir dari tim kesehatan itu bidang desa dan pendamping KB beserta kader-kader posyandu di Desa Batu Raden. Yang saya hormati Ibu Lurah selaku dari Ketua PKK Desa Batu Raden beserta teman-teman semua baik dari perangkat desa, RT, RW dan lembaga-lembaga desa lainnya. Baik Bapak Ibu para hadirin yang terhormat, terlebih dahulu mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan menghadiri kegiatan musrenbang Desa Batu Raden, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang tahun 2023 dalam rangka penyusunan RKPD tahun anggaran 2024. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin tadi sudah dikatakan oleh tim monitoring dan pendamping desa, saya selaku dari pemaparan RKPD tahun 2024 memang sudah dirangkum dan menjadi yang tadinya ratusan bahkan mencapai ribuan usulan, saya rangkum menjadi 50 usulan karena kita selain pada melihat usulan-usulan itu, kita juga melihat kebijakan-kebijakan pusat yang memang tadi dikatakan oleh pendamping desa, yaitu ada prioritas khusus dari pusat. Banyak yang tadi sudah disebutkan. Nah ini nanti akan saya bacakan, dan sebelum saya bacakan mungkin tadi sesuai dengan perintah Pak Sekam, saya akan membacakan tahun ini apa saja sih yang sudah dibangun oleh pemerintah Desa Batu Raden. Yang pertama yaitu pembangunan jalan desa Dusun Medan Jaya RT 011 itu yang berapa bulan yang lalu kita sudah kerjakan itu dengan panjang 187 meter dengan kelebaran 3 meter. Dan di samping sudah kita sama-sama kita lihat di situ adalah pembangunan balai kemasyarakatan desa. Dengan kode rekeningnya itu adalah balai kemasyarakatan desa. Itu satu unit. Sengaja kepala desa membuat balai tersebut karena ini setiap kegiatan-kegiatan kita selalu ya seperti ini gitu, nggak ada ruang terbuka. Makanya tahun ini kita bangun, dan ada juga itu peningkatan jalan usaha tani, itu adalah dukungan ketahanan pangan. Tapi ini belum terrealisasi ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti di tahap 3 nanti akan kita realisasikan karena memang belum ada anggaran dan belum cair.
Dan yang keempat itu adalah peningkatan TPU milik desa, taman tempat pemakaman umum milik desa. Itu kita memiliki TPU desa ya, itu peningkatan, tapi dalam kategorinya kita adalah pengarugan. Di sini juga ada drainase, dan di sini drainase kita belum realisasi karena belum ada anggaran, belum kita terima anggarannya. Pemberian makanan tambahan yang alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Mohon izin lapor juga sama tim monitoring bahwa kita pemberian makanan tambahan dalam sudah berjalan di setiap posyandu. Dan di sini juga ada penerangan jalan umum yang Bapak ketahui bersama. Tahun ini kita mengadakan penerangan jalan umum yaitu PJU ya, yang memang tenaga solar yang Bapak lihat di pinggir jalan itu ada 50 titik PJU yang sudah kita realisasikan. Mungkin banyak juga yang masih belum terrealisasi, barangkali nanti akan kita juga umumkan apa saja yang belum terrealisasi. Di sini masih ada, nanti juga kita akan infokan di banner di depan, karena memang nanti kita akan buat banner untuk akan informasi apa saja yang terrealisasi per tahun 2023 ini. Dan adapun dari APBD, alhamdulillah bahwa tahun ini untuk jalan poros yang selalu kita harapkan, kegiatannya kita sampai saat ini sudah mencapai 454 meter. Dan insya Allah untuk di ABP atau di tahap selanjutnya akan dapat tambahan entah berapa ratus meter, tapi masih diusahakan oleh kepala desa, dan insya Allah akan kelar di tahun 2024. Dan adapun Nutilahu yang sudah berdiri dari anggaran APBD 2 itu ada 3 unit di Rengas 1, Medan Jaya 1, dan di Mekar Kembang 1. Nah, itulah apa-apa saja yang sudah dibangun oleh pemerintah Desa Baturaden, apa yang pembangunan yang sudah diterima oleh pemerintah Desa Baturaden. Dan mohon maaf ada yang terlewat. Tadi kita ada yang namanya program PSPS, itu ada 20 unit dan alhamdulillah sudah realisasi semua dengan lancar dan tidak ada masalah apapun. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan itu akan selalu kita perjuangkan, kita ambil oleh, yaitu dengan semangatnya Kepala Desa Baturaden. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah paparan dari apa yang sudah terrealisasi, dan selanjutnya saya akan membacakan gagasan atau usulan yang masuk. Gagasan dan usulan yang masuk ini sudah disaring oleh kami dari tim penyusunan RKPD tahun 2024, karena kalau kita bacakan semua itu mungkin saya sendiri nggak sanggup ya, karena dalam RPJMDes itu kita terdapat ada 562 usulan, itu mencakup semua. Makanya dari beberapa usulan tersebut saya rangkumlah menjadi 50 usulan. Adapun 50 usulan ini akan dirangkum lagi melihat atas kebijakan dan prioritas dari pusat. Dan nantinya kita akan tunggu Permendesnya seperti apa, karena kita juga belum kita dapat Permendes yang mungkin belum ya Pak, belum. Nanti kita lihat saja prioritas apa saja yang memang menjadi prioritas nasional dan kewenangan desa serta hak asal usul desa. Yang pertama ini saya masukkan dalam prioritas usulan tahun 2024. Pertama itu yaitu lagi-lagi kita jalan ya, kebanyakan itu jalan Bapak Saud Medan Jaya RT 011 05 kurang lebih 200 meter, benar? Yang kedua, Gang Bapak Syarif Dusun Mekar Kembang, Gang Bapak Nana Dusun Mekar Kembang, Gang Masjid Al Barkah
Terus yang kelimanya jembatan Gang RT Atang di RT 09. Keenamnya Gang Sunan di Dusun Medan Jaya. Tujuhnya itu pembangunan pos keamanan desa. Nah ini insya Allah ini juga akan menjadi prioritas para desa Batu Raden nanti di tahun 2024 karena memang untuk menjaga keamanan. Ya. Ini tersebar di 5 dusun. Yang ke-8 itu Gang Firman Bodong RT 0101. Ke-9 itu dukungan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, itu kemarin dapat WA bertubi-tubi dari para lembaga pendidikan anak usia dini. Mereka menginginkan alat pendukung yaitu laptop ya. Nah, insya Allah ini sudah kita masukkan juga. Adapun nanti kita akan pertimbangkan kembali bersama-sama. Dan ini tadi sudah ada juga di tingkat 11 ini adalah ambulan desa. Ambulan desa ini tadi sudah langsung dijawab sama pimpinan kepala desa. Insya Allah tahun 2024 kita memiliki ambulan karena memang menjadi prioritas dalam kesehatan. Ya, banyak juga usulan-usulan Rutilahu yang mungkin mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak bisa membacakan usulan Rutilahu karena usulan Rutilahu ini lebih dari 207 usulan di desa. Setelah kita melihat data yang kemarin hasil Bapak-Bapak RT dan Bapak-Bapak Wakil data itu, ternyata rumah yang kurang sehat Pak Haji untuk desa Batu Raden itu masih ada 207 rumah, dan rumah yang benar-benar tidak layak pun itu ada 77 unit rumah. Nah insya Allah nanti akan didorong terus sama kepala desa agar nanti tahun 2024 itu kita lebih banyak lagi dalam pembangunan Rutilahu ya, selain pada jalan poros insya Allah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, gagasan-gagasan tersebut. Dan adapun rencana kegiatan yang dari APBD yang akan masuk di tahun 2024 itu, yaitu menjadi titik prioritas pengerjaan jalan poros. Karena kita sudah dapat rilisnya. Kedua itu adalah pemagaran, dan ketiganya itu jalan usaha tani ya Bang Edi. Di SPD sudah diusulkan semua sama Pak Lurah melalui SIPD. Insya Allah nanti kita dapatkan kabar baik bersama-sama ya. Mungkin barangkali itu saja. Nanti usulan-usulan ini akan saya perbanyak dan saya kasih kepada dusun-dusun karena mungkin sebagai catatan bahwa hari ini kita mengadakan kegiatan musrembang dan membawa hasil usulan-usulan itu ke masyarakat. Nanti usulan yang 50 unit ini, 50 titiknya akan saya sebarkan sama bapak-bapak yang di sini ya, terutama kepala dusun. Nanti selanjutnya bapak silakan bisa jadi asik bahwa tahun ini kita memprioritaskan 50 titik tersebut, dan insya Allah dalam 50 ini pun kita tidak bisa menjanjikan ya, karena kita belum keluar Permendesnya prioritas apa saja yang menjadi prioritas nasional. Mudah-mudahan bisa sinkronisasi dengan kita kebijakan tersebut yang pada akhirnya nanti keinginan nasional sama dengan keinginan kita. Mungkin itu harapan kita bersama. Ya, mungkin barangkali nanti bila ada diskusi atau usulan yang masuk, silakan nanti usulkan saja ke saya, dan tetap nanti APBD 2024 untuk kegiatannya akan saya terap di depan sana, karena kita juga belum menjadi salah satu RKPDes ya, belum ada pengesahan, ini sebatas usulan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada sanggahan atau ada diskusi, kami persilakan dengan segala hormat. Monggo yang ada diskusi atau penyampaian serta tanggapan
kita kasih waktu atau cukup nggak ada pertanyaan atau usulan tanggapan, cukup kita lanjut. Udah masuk soal kita. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan. Izin Bang, Ayo siap. untuk memperjelas hasil usulan ini saya tegaskan lagi dan saya bacakan lagi dari 50 menjadi 20 ya. Tadi 50 itu banyakan istilahu. Usulan teh. Saya nggak bacakan dan ini sudah kita saring. Yang pertama itu adalah pengerasan jalan desa Medan Jaya, jalan dusun Medan Jaya itu insya Allah nanti akan dilanjutkan insya Allah. Kedua itu Gang Bapak Saun Jalan Medan Jaya, Gang Sarip dusun Mekar Kembang, Gang Pak Nana dusun Mekar Kembang, Gang Masjid Al Barkah Mekar Kembang, jembatan Gang RT Atam, 7 Gang Sunan, 8 itu pembangunan pos keamanan desa. Nah ini menjadi prioritas di dalam 20 kegiatan. Yang 10 pengadaan mobil ambulan desa, dan 11 ada peningkatan jalan dusun Rengas. Ke-13 itu pembangunan pintu air dusun Medan Jaya. Ke-14-nya Gang RT Tapin. 15-nya pemberian makanan tambahan. Tetap kita akan tambah lagi ya Bu Lurah untuk Bu Kadar tersebut. Ke-7-nya adalah dukungan ketahanan pangan jalan usaha tani Tangkring. 18 Gang Kesu, 19 itu Gang Oca, dan kita insya Allah 20 ini itu mengadakan adat karya. Ini usulan tahun 2024 dalam kategori prioritas di 20 kegiatan. Nah, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Semua 20 kegiatan ini akan kita realisasikan sesuai dengan anggaran yang ada. Itu saja. Saya bilang tidak ada yang perlu kita diskusikan dan tidak ada usulan yang memang perlu saya catat. Mungkin saya akhiri, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Maji, yang mana Gani, yang mana? Yang mana Maji, Gani, yang bawah mana? Ayo. Kalau dicincang loh. Kakak. Ayo lah, tekel lo yang dicincang lo maju lo. Prioritaskan itu tekel. Ayo. Kakak. Terus. Baiklah, kita berikan di acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara hasil Musrenbangdes oleh Kepala Desa, pendamping desa serta Ketua BPD. Waktu dan tempat Foto. Jadi ribet banget.